Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, 1 atau 2 hari ke depan kita akan menghadapi tahun baru Islam, yaitu tahun 1444 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat mengingatkan kepada kita supaya hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kita dihisab. Maka menyambut tahun baru ini ada beberapa sifat yang harus kita evaluasi, apakah itu ada di dalam diri kita atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Abu Hurairah dan juga Ibnu Hibban meriwayatkan, Innallaha yubghidu kulla ja'dharin. Yang pertama, Allah sangat membenci orang yang memiliki sifat sombong dan takabur. Ini bisa terjadi apakah karena seseorang memiliki kualitas, mungkin keilmuan yang lebih tinggi, harta, benda, maupun tampilan fisik, maka itu harus jauh dari diri kita. Bagaimana kita melihat Fir'aun ketika itu sombong luar biasa, karena ratusan tahun dia tidak pernah sakit, kemudian dia berhasil memerintahkan rakyatnya untuk menyembahnya. Bahkan ketika kehidupan Rasulullah SAW, kita juga mengenal Abu Lahab, Abu Jahal, beberapa kali ketika itu turut mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang diperdengarkan, dibacakan oleh Rasulullah. Mereka tahu, tetapi karena sifat gengsi ada di dalam dirinya, itu menutupi dirinya untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kedua yang harus kita hindarkan adalah jawadin, yaitu sifat rakus atau tamak. Seseorang kemudian karena sifat rakus, tamak ini dia menghalalkan sebagai cara apapun akan dia tempuh asalkan apa yang ia inginkan itu tercapai. Maka ini harus kita hindarkan sebagai kita seorang muslim yang mengerti aturan dan tata tertib, mengerti etika dan adab, maka kita harus betul-betul tahu mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian yang sifat berikutnya adalah sakhobim bil aswaq. Ini adalah kelanjutan dari sifat rakus dan tamak tadi. Ketika orang kemudian memiliki sifat rakus, memiliki sifat tamak, maka muncul di dalam dirinya untuk kemudian memberikan manisan, bumbu-bumbu yang membuat apa yang ia ingin capai itu terlaksana. Bukan tidak boleh, tetapi ketika manisan, bumbu-bumbu, iklan-iklan yang tidak berguna itu kemudian menyalahi dan bertentangan betul dengan apa yang ia sampaikan, maka ini tergolong sebagai sakhobin bil aswaq. Dan yang keempat adalah jifatin bil laili. Jangan sampai kita menjadi bangkai di malam hari. Ketika malam berlalu, tak ada ikhtiar, tak ada upaya, tak ada usaha dari kita untuk kemudian mendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kakinya bengkak, maka apa modal yang kita miliki andaikan malam-malam yang kita lalui kita menjadi jifah bil laili, menjadi bangkai di malam hari. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kelima adalah himarin bin nahar. Jangan sampai kita dibenci Allah karena kita menjadi keledai di siang hari. Bukan tidak boleh seseorang mencari nafkah, bahkan bagi kita orang laki-laki kewajiban mencari nafkah bagi keluarga ada pada pundak kita. Tetapi yang diingatkan di sini, yang menjadi garis bawah dan poin penting adalah jangan sampai kesibukan apapun yang kita lalui membuat kita lalai dari mengingat Allah. Apakah itu tidak melaksanakan sholat ataupun tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang kita upayakan, apapun yang kita usahakan, itu semata-mata adalah karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah alim bi amrid dunya wa jahil bi amril akhirah. Jangan sampai kita dibenci Allah karena kita paham betul dengan urusan-urusan dunia, tetapi terhadap urusan akhirat, terhadap fardu ain, fardu kifayah, kewajiban kita sebagai muslim, kita tidak mau tahu atau bahkan tidak tahu dan tidak mau belajar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita semua dapat mengevaluasi diri kita dari 6 sifat yang mungkin saja ada di dalam diri kita, sehingga kita menapaki tahun baru Hijriah 1444 dengan energi baru, dengan semangat baru, dengan Islam yang wasaton dan rahmatan lil alamin, menjadi kasih sayang bagi rahmat dan seluruh semesta alam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.